Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama STG ProBio. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program acara Bincang Sehat bersama STG ProBio, yang masih kurang lebih dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda semuanya dan tentunya memberikan segudang informasi kesehatan bersama narasumber kita yang sudah siap. Seperti biasanya hari ini nanti kita akan berbincang langsung bersama narasumber kita, ada Mas Ali Mustafa. Beliau adalah pakar pengobatan herbal Indonesia yang mana selalu setia bersama kita semuanya dalam program acara Bincang Sehat bersama STG ProBio. STG ProBio merupakan produk herbal, sebuah cairan dan plus probiotik alami yang memiliki beberapa kandungan, ada kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, ada madu, sarang semut, dan STG ProBio juga mengandung air kelapa dan dilengkapi dengan probiotik. Nah, STG ProBio ini pastinya sangat aman dikonsumsi oleh siapa saja karena memang terbuat dari bahan alami. Produk ini produk herbal yang sudah bersertifikat halal dari MUI dan juga tentunya sudah memiliki badan POM ya. STG ProBio ini bisa Anda beli di apotik atau agen-agen yang ada di kota Anda. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al-Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Baik, sahabat sehat Indonesia, hari ini kita akan membahas seputar penyakit MAH, lambung dan juga penyakit GERD. Nah, ini ketiga penyakit yang memang sangat erat ya, hampir sama tentunya. Jadi hari ini akan kita bahas semuanya nanti bersama narasumber kita yang hari ini sudah semangat strong menemani kita semuanya. Dan langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini. Halo, Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana ini? Dalam keadaan yang tetap semangat? Ya, tetap sehat, semangat dan tetap strong, Mbak. Oke, alhamdulillah banget ya, karena memang selalu mengkonsumsi STG ProBio ya, setiap bangun tidur, pas pagi-pagi dan pas malam hari sebelum tidur. Jadi hari ini tema kita adalah penyakit MAH, asam lambung dan juga penyakit GERD nih, Mr. Ali. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Kemudian ini di segmen yang pertama ini saya akan coba bertanya kepada narasumber kita seputar atau tentang bagaimana memahami perbedaan ketiga penyakit ini, mulai dari penyakit GERD, MAH dan asam lambung, yang semua itu adalah penyakit yang mengganggu sistem pencernaan. Nah, mungkin Mas Ali bisa menjelaskan kepada sahabat sehat Indonesia semuanya. Iya, satu persatu dulu, Mbak ya. Untuk penyakit GERD ya, GERD ini hampir sama dengan asam lambung, akan tetapi GERD sendiri adalah masalah yang cukup umum terjadi di masyarakat ini. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya asam lambung menuju ke esofagus dan menimbulkan nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar hingga dada. Bahkan apabila esofagus ini bermasalah, ini sampai ke kerongkongan, bahkan bisa sampai rasa panas itu ke mulut. Nah, penyakit GERD ini pada umumnya disebabkan oleh les atau lingkaran otot pada bagian bawah di esofagus ini bermasalah. Biasanya akibat kalau setelah makan tidur atau setelah makan tiduran seperti itu, itu biasanya tidak boleh, atau sering makan terlalu pedas. Ini juga bisa menimbulkan asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Itu untuk penyakit asam lambung ya Mas Ali ya? Iya. Oke, kalau yang satunya lagi sakit MAH ini juga dikenal sebagai dispepsia ya, atau salah satu masalah kesehatan yang tidak asing lagi di telinga. Nah, kondisi ini terjadi berawal ketika radang terjadi pada dinding lambung. Beda dengan GERD ya, ini karena ada luka pada dinding lambung. Nah, radang yang sering terjadi terus-menerus ini bisa mengkikis dinding lambung sehingga terbentuk luka atau tukak lambung. Ini kalau secara medis ada yang mengatakan ini tukak lambung. Nah, sebenarnya pada kondisi serupa, radang ini bisa memicu juga asam lambung tinggi. Berbeda dengan radang lambung biasa, akan tetapi ini muncul
asam lambung ini pada saat mah ini muncul sekitar 2-3 jam setelah makan. Nah, sakit mah ini dikategorikan tukak lambung biasa gitu ya. Oke. Nah, kalau asam lambung sendiri ini hampir mirip dengan GERD, akan tetapi sensasinya tidak hanya ke dada atau sampai ke tenggorokan, akan tetapi mules, bisa mules, mual, bahkan sampai mencret seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu tadi untuk cara memahami perbedaan antara asam lambung, MAH dan juga GERD. Kalau GERD sendiri bagaimana ini Mas Ali? GERD sendiri ini selalu ada rasa panas. Ini dari tengah-tengah dada ini ya sampai ulu hati ini tengah ya. Ini langsung naik sampai leher, bahkan rasa panas itu apabila kronis ini bisa sampai ke mulut pun rasanya panas. Ini namanya GERD. Dan ini juga bisa menimbulkan pusing, bisa juga menimbulkan sakit-sakit lain seperti mau nelan saja susah, mau makan saja susah, seperti itu. Oke, jadi memang ketiga penyakit ini sebenarnya nak dulur lagi, alias ini bersaudara kakak adiknya, karena memang semuanya menyerang pada sistem pencernaan ya. Betul. Yang jelasnya ya di perut, di usus-usus, pokoknya di jeroan kita. Jadi makanya kita kalau misalkan untuk menjaga kesehatan, terutama dalam sistem pencernaan, kita pun juga harus mengkonsumsi makanan yang benar-benar aman dan sehat untuk kita konsumsi seperti itu. Iya, betul. Nah, ya ini perlu diketahui bahwa unsur pencernaan kita ini dimulai dari mulut, terus kerongkongan, terus lambung, usus kecil, usus besar, rektum, baru anus. Nah, apabila terjadi gangguan di sistem pencernaan, baik itu MAH, itu bisa komplikasinya bukan hanya sampai ke usus halus ataupun usus besar atau bisa memicu ambeien saja, akan tetapi pengaruhnya apabila komplikasi di gangguan pencernaan pun bisa merembet ke organ-organ lain seperti empedu, bisa juga ke pankreas, bahkan bisa ke jantung dan paru-paru, Mbak. Oke, jadi memang kalau terkait dari sistem pencernaan ini ya hampir-hampir lah, untuk hampir banyak sekali lah penyakit yang akhirnya kaitannya dengan sistem pencernaan seperti itu. Betul. Bahkan penyakit lain ini mungkin ada ya, beberapa penyakit yang memang ini nanti akhirnya terganggu kalau memang sistem pencernaan kita tidak lancar. Ada beberapa kasus memang misalnya memiliki gangguan lambung atau gangguan pencernaan seperti MAH ataupun GERD ya. Ini kalau kondisi seorang tersebut ini kolesterolnya tinggi, ini biasanya memicu batu empedu. Nah, apabila bermasalah di gula biasanya merusak organ pankreas, jadinya diabetes. Nah, ini contoh-contoh kecil saja seperti itu. Oke, jadi orang diabetes ini pun juga sangat erat kaitannya, sangat dekat sekali dengan yang namanya penyakit asam lambung dan teman-temannya. Jadi mumpung kita masih di usia yang dikategorikan, kalau seusia saya ini dikatakan masih muda lah. Nah, jadi kalau memang kita pada saat ini, Anda semuanya untuk para pendengar setia radio kesayangan Anda dalam program Dialog Kesehatan ini di Bincang Sehat, sahabat sehat Indonesia yang masih setia bareng sama kita, dan hari ini Anda bisa mendengarkan informasi dari kita. Semoga ini bisa segera merubah pola makan atau mungkin pola hidup kita yang tadinya sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, nanti mulai dari sekarang ini bisa langsung beralih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk pencernaan kita semuanya, seperti itu. Nah, karena memang kalau terkait dengan sistem pencernaan ini kan ya gimana ya Mas Ali, dikit aja kalau kita itu salah makan atau posisi kita ketika makan itu kok dalam keadaan yang tidak baik, misal minum saja juga kita minum dengan berdiri misalnya gitu. Nah, ini pun juga sangat berpengaruh dengan sistem pencernaan kita. Jadi buat Anda, buat kita semuanya yang saat ini mendengarkan Bincang Sehat ini, semoga apa yang akan kita informasikan nanti benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya ya. Karena memang ini adalah salah satu penyakit yang sangat
sering terjadi di masyarakat kita seperti itu. Dan sahabat sehat Indonesia, STG Probio berperan juga dalam kesehatan kita kali ini, terutama untuk Anda yang memiliki keluhan dengan penyakit tersebut, pas banget mengkonsumsi STG Probio. Oke, perbincangan kita kali ini akan seru sekali karena memang yang kita bahas juga sangat menarik. Jadi buat Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, jangan beranjak dari radio kesayangan Anda karena saya akan kembali sesaat lagi bersama narasumber kita, Bapak Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia, tentunya dengan topik yang masih sama, yakni terkait dengan penyakit MAH, GERD, dan asam lambung. Nanti pasti akan lebih seru daripada kali ini. So, jangan tinggalkan channel Anda, tetap bersama Bincang Sehat STG Probio. We love, we care, we share. Sahabat sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Baik, kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio dan tentunya juga bersama narasumber kita ada Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia yang hari ini tentunya sudah semangat strong untuk selalu menemani kita semuanya dalam acara Bincang Sehat kali ini ya. Dan sangat menarik sekali untuk tema kita karena memang hari ini kita tengah membahas seputar penyakit yang sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita, yakni penyakit MAH, GERD, dan juga penyakit asam lambung. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan, sudah memahami tentang perbedaan GERD, MAH, dan asam lambung yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, di season yang kedua kali ini saya akan mencoba bertanya kembali kepada narasumber kita terkait dengan gejala. Nah, gejala dari ketiga penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan ini bisa dijelaskan satu persatu Mas Ali Mustafa. Ya, untuk gejala GERD dulu ya, asam lambung naik, ini ya tentu jaringan dinding kerongkongan dan mulut akan teriritasi. Nah, GERD sendiri tentu rasanya tidak enak ya apabila terjadi pada diri kita. Berikut ini contoh gejala-gejalanya yang sering di masyarakat terjadi. Ya, biasanya merasa seakan-akan ada benjolan di kerongkongan. Ini saat menelan. Terus kerongkongan sering terasa panas atau peradangan pada laring atau pita suara yang menyebabkan tenggorokan sakit, bahkan suara menjadi parau atau serak gitu ya. Terus batuk kering yang tanpa henti, terutama di malam hari. Ada sakit dada, biasanya gigi bisa rusak, bau napas tidak sedap, ada peningkatan jumlah air liur secara tiba-tiba. Nah, selain itu, sensasi terbakar di dada atau nyeri di ulu hati ini, kondisi ini bisa memperparah di tulang, terutama di tulang dada. Karena orang sakit GERD ini biasanya mau makan saja susah nelan. Nah, penyakit asam lambung yang ringan yang terjadi saat 1 atau 2 kali dalam sebulan biasanya tidak memerlukan penanganan khusus. Akan tetapi apabila tiap hari kambuh tentunya menjadi berbahaya, Mbak. Oke, itu terkait dari penyakit dalam pencernaan kita atau sistem pencernaan kita, yakni sakit GERD ya. Nah, itu untuk sakit GERD. Kalau untuk sakit MAH sendiri, gejalanya ini apa saja, Mas Ali? Ya, untuk penderita sakit MAH sendiri, nyeri bisa saja terjadi langsung pada saat makan. Akan tetapi sering terjadi 1 atau 2 jam setelah makan. Nah, nyeri seperti perih dan ngilu ini sensasinya panas tapi bukan di tenggorokan ini ya, tapi di perut. Biasanya terasa nyeri di perut, beberapa menit bisa timbul, bisa juga hilang. Nah, gejala tersebut juga bisa terasa pada ini tengah pusat ya, di kalau orang Jawa di wudel ini biasanya. Ini bisa pusat. Nyeri. Nah, selain gejala umum dari itu, ini ada juga mual, hilangnya nafsu makan, kadang perut terasa panas, gangguan pencernaannya ini biasanya BAB-nya bisa keras atau susah BAB. Ini sakit MAH.
Terus kalau mengeluarkan tinja ini biasanya warnanya agak hitam. Nyeri tajam pada bagian perut yang datang secara tiba-tiba ini bisa makin buruk. Bahkan sakit mah ini kadang-kadang apabila sudah BAB-nya warna hitam, kadang-kadang bisa juga memicu seperti BAB berdarah ya. Ini biasanya bisa muntah, Mbak. Nah, muntah pun kadang-kadang macam-macam. Muntah ada rasanya pahit, bahkan adanya rasa asin. Nah, apabila muntah rasanya asin ini biasanya seperti muntah darah seperti itu. Oke, kalau tadi ada BAB-nya jadi menghitam ya Mas Ali ya. Nah itu berarti nanti juga bisa menurunkan yang namanya HB ya biasanya. Iya betul. Oke, betul. jadi memang kalau kapan hari itu kita sudah membahas seputar HB rendah dan HB tinggi kayak gitu yang memang ternyata ada pengaruhnya atau ada kaitannya dengan penyakit lambung ya untuk teman-teman sahabat sehat Indonesia. Jadi makanya kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar kesehatan kita juga tetap baik, imun baik, tubuh kita juga daya tahan tubuhnya tetap baik sehingga kita tidak mudah terserang yang namanya penyakit seperti itu. Nah, kalau kita sudah membahas tentang gejala dari penyakit GERD, kemudian penyakit MAH. Nah, kalau dari asam lambung sendiri ini gejalanya apa saja nih Mas Ali? Ya, penyakit asam lambung tentu hampir mirip dengan GERD ya. Ini biasanya ketika asam lambung naik bisa juga ada nyeri ulu hati. Akan tetapi ini biasa. Istilahnya tidak sampai ke mulut terasa panas. Biasanya disertai dengan rasa asam. Setiap pagi itu rasanya di mulut asam, kadang-kadang rasa pahit. Nah seperti itu. Ini biasanya akibat dari pola makan yang tidak benar saja. Makan makanan yang susah dicerna. Ini biasa terjadi seperti makan daging atau pokoknya makan makanan yang susah dicerna. Itu bisa terjadi karena apabila makanan yang dicerna itu susah, organ empedu itu mengeluarkan asam lambung juga berlebih dan ini memicu gangguan-gangguan di pencernaan. Oke, makanya kan sering disarankan kita itu harus sesering mungkin mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ya. Karena memang kalau serat itu kan ya dicerna juga lebih mudah gitu ya. Betul. Nah jadinya terutama untuk kita semuanya yang sering mengalami sakit atau mengalami gangguan pada sistem pencernaan kita memang harus mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mudah dicerna dan menjauhi makanan yang sulit dicerna atau makanan yang mengandung gas dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, bahkan ada kasus-kasus terkait asam lambung ini ada faktor keracunan makanan juga bisa. Nah, kondisi yang keracunan makanan ini biasanya bisa mual, nyeri, perutnya juga kadang panas, kadang bisa muntah, diare, dan ini nyeri otot, bisa lemes, dan tentu ini efek negatifnya apabila tidak diatasi dehidrasi dan bisa menimbulkan kematian kalau misalnya keracunan makanan. Oke, makanya kan kalau keracunan makanan itu biasanya terus akhirnya muntah-muntah itu yang sering terjadi. Betul. Nah, ini karena memang tidak apa yang dikonsumsi ini memang tidak sepakat dengan yang namanya sistem pencernaan kita. Iya, betul. Jadi untuk sahabat sehat Indonesia pastikan jangan lupa untuk selalu menjaga makanan yang kita konsumsi dan juga pola hidup sehat kita. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih yang banyak, minimal dalam satu hari kita bisa mengkonsumsi 1,5 liter ya, agar pencernaan atau sistem pencernaan kita juga tetap baik dan makanan yang sudah kita konsumsi pun juga sangat mudah dicerna. Kalau asupan makanan kita dan juga air minum yang kita konsumsi seimbang, maka ini pun nanti pada usus atau sistem pencernaan kita pun juga akan lebih baik. Seperti itu Mas Ali ya. Iya betul.
Nah, dan pastinya kita hari ini bersama narasumber kita ada Mas Salim Mustafa. Kita nanti juga masih akan membahas banyak sekali ya terkait dari penyakit MAH, GERD dan juga penyakit asam lambung. Biasanya penyakit asam lambung ini kalau kita memiliki penyakit MAH atau asam lambung biasanya sangat mudah masuk angin ya Mas Ali ya. Ya, dan bisa ini, juga seperti itu, bisa juga tanda-tanda atau gejala-gejalanya ini yang sering terjadi ini sariawan. Nah, sariawan itu bisa orang bilang sariawan ini panas dalam. Ya ini karena panas karena asam lambung. Oh iya betul sekali ya. Yes, pernah sih ngalamin yang kayak demikian. Dan dulu sekali ya, sekitar berapa ya, 7-8 tahun yang lalu sih, saya sangat luar biasa ya, asam lambung saya juga sangat tinggi sekali. Namun dengan terapi kesehatan yang luar biasa, akhirnya sekarang ya alhamdulillah asam lambungnya udah bagus. Nah makanya ketika kita mengalami sakit lambung ini atau sakit MAH ya, itu sering yang namanya sariawan. Dan biasanya ini sepengalaman saya ini Mas Ali ya, biasanya nanti berujung ke nafasnya atau bau mulutnya nggak sedap. Iya betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila tanda-tanda sariawan, terus bau mulut tidak sedap, terus ada juga BAB yang sudah tidak lancar, yang seharusnya normalnya BAB itu setiap pagi sebelum jam 7, ini sudah mulai berubah waktunya. Ini tanda-tanda pencernaan kita bermasalah. Yes, jadi seperti itu ya untuk sahabat-sahabat Sehat Indonesia. Jadi beberapa dari gejala asam lambung, gejala penyakit GERD dan juga gejala sakit MAH tadi juga sudah sempat diinformasikan juga oleh Mas Salim Mustafa. Dan jangan kemana-mana pastinya, karena nanti kita juga akan membahas panjang lagi terkait dari penyakit ini ya. Jadi pastikan Anda semuanya tetap bersama kami di Bincang Sehat kita bersama STG Probio ya. STG Probio, produk herbal plus probiotik alami, ini 100% Indonesia ya, dan juga sudah bersertifikat halal dari MUI dan sudah ada izin dari Badan POM. Yang pastinya STG Probio ini harganya juga terjangkau, isinya 350 ml ya, dan Anda bisa membelinya di apotek atau mungkin agen-agen yang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Dan untuk wilayah Jawa Timur, sekali lagi Anda bisa langsung datang ke Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung ya. Yuk teman-teman, sahabat setia, sahabat Sehat Indonesia, jangan kemana-mana, karena selepas yang satu ini kita akan kembali berbincang-bincang di program acara kita Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.